di KTP itu tidak hanya satu RT doang atau beberapa RT. Artinya kalau satu RT mungkin kalau ada kejadian di RT sekian A, terus kemudian di RT B, di RT A, ya itu bukan RT kita apa yang diajak, RT yang lain. Jadi tidak bertanggung jawabnya, padahal satu RW. Tapi kalau satu RW kan semua ikut merasakan gitu. Artinya amanahnya itu menyangkut 13 RT gitu kan. Jadi satu titiknya di situ mungkin yang dimaksud. Dan secara kos sebenarnya biayanya lebih ringan. Itu menurut pendapat Perda. Perda sendiri mengusulkan untuk seksi keamanan itu dengan jumlah total kakak kita berapa Umar saat ini? 670-an, 670-an Pak ya, bukan 700 ya, 670, 675 kakak itu bisa dengan 5 tim atau 5 orang, kalau tim ya 5 orang sesi keamanan dengan asumsi 2 di malam, 2 di siang, 1 libur gitu. Itu menurut Perda Kantipmas gitu. Tapi itu kan usulan dari mereka menyampaikan dan mungkin disampaikan juga pada saat 30 Oktober kemarin. Tentunya ini bukan itu saja yang kita pikirkan, gimana dengan sistem honor mereka gitu. Kalau dibagi 675 kakak, tentu saja kalau dipukul rata ya itu mereka bisa dapat honor 1,3, tetapi kita belum tentukan berapa nominal iuran yang harus dibebankan ke warga kita. Kalau menurut beberapa RT yang sudah menjalankan keamanannya rata-rata 10.000 memang. Tapi gimana dengan RT yang belum punya keamanan atau security, itu lain lagi persoalannya. Dan tentu saja bukan itu saja Pak, tentunya berkaitan dengan keamanan tentunya kita harus pikirkan fasilitas gitu kan. Alhamdulillah kita terbantu dengan sistem stiker ini ya, stiker untuk warga yang itu fasilitasnya membantu untuk fasilitas security-nya. Artinya security terbantu untuk seragam dia, artinya semuanya itu dari apa istilahnya bagian dari stiker ini lah ya. Profit dari stiker ini buat fasilitas security-nya. Tapi mungkin bukan itu saja yang saya pikirkan, di mana security ini ketika memantau tidak terlalu banyak pantauannya gitu. Makanya perlu adanya fasilitas yang lain, yang penunjang, seperti halnya pintu gerbang ya. Nah di situ mungkin saya sampaikan pada saat pertemuan 3 hari belakangan ini dengan sistem itu seperti apa gitu. Dan ada beberapa itu ya, kalau memang seperti itu harus bertahap ya Pak, jangan terburu-buru lah kita melangkahnya. Jangan seperti hal yang sebelum-sebelumnya, saya nggak bahas sebelum-sebelumnya Pak ya. Artinya kalau bisa konsepnya dimatangkan banget, dilibatkan bukan hanya para ketua RT tetapi seksi keamanan di tiap RT. Artinya mereka juga merasa bahwasanya keamanan pun bukan tanggung jawab para ketua RT dan RW, tapi juga seksi keamanan ikut punya kontribusi minimal pandangan, pengalaman, atau mungkin yang lainnya. Ya mungkin itu sebagai pembukaan. Nanti untuk kedepannya seperti apa teknis sistem keamanan, karena saya melihat sistem keamanan itu wilayah kita cukup luas. Kalau beberapa titik itu ada 3 titik sebenarnya. Yang paling utama yaitu titik pintu Pandawaraya, Sadewa 6 dan Sadewa 8. Pandawaraya jelas itu berhubungan dengan RT 7 dan 8. Kemudian Sadewa 6 itu berhubungan dengan RT 99. Pintunya ya, secara pintu. Dan baru kemarin juga saya dapat mungkin mudah teguran ya, dari kelurahan menyidang adanya di perbatasan dengan RT 13 itu di Gria Asri. Artinya tambah PR lagi yang di kita internal yang belum kelar, ini PR dengan RW lain.
itu perlu dibicarakan lebih lanjut. Dan di sini mungkin saya tidak mungkin bisa menyimpulkan atau menyepakati sendiri, tetapi saya butuh pendapat-pendapat yang banyak dari Bapak semua, sehingga kita bisa mengerucut di satu titik agar sistem keamanan kita ini bisa terintegrasi, terpadu. Nantinya ketika kita menyampaikan ke warga juga, warga nggak bingung. Ini udah satu titik ketika dijalankan sistemnya, misalkan sistemnya gini, ketika 3 titik ini kita berlakukan, artinya kan dengan pintu gerbang itu saya punya pandangan di jam 11 atau jam setengah 12 itu pintu gerbang ditutup di jam 5. Nah, bagaimana dengan karyawan atau warga kita yang jam malam gitu? Nah, itu perlu dipikirkan. Dia jadi memakai pintu yang mana gitu aksesnya. Nah, disitulah tugas satpam atau security menjaga di pintu itu. Artinya dia yang mengontrol siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Terus pada saat hari Jumat, ketika pintu itu semua sudah terbuat ya, itu di jam setengah 12 hingga jam setengah 1 mau tidak mau akan kita tutup semua gitu, semua pintu itu akses untuk mengantisipasi kejahatan di hari Jumat. Ya memang itu sering, mungkin bukan sering ya, jangan sampai terjadi lagi Pak. Kejadian seperti itu di jalan orang lagi sholat Jumat, orang masuk ke lingkungan kita tanpa diketahui. Nah, dengan ditutup pintu mungkin mengurangi akses orang untuk masuk ke wilayah RW 04. Tentunya kalau ini solid, baru saya bicara ke RW yang lain, koordinasi. Tapi tetap harus di internal kita dulu, konsepnya matang, solid, baru kita sewa ke RW yang lain. Artinya koordinasi dengan RW yang bersinggungan dengan RW kita. Gitu aja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.